Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama dari nilai Fair and Greed Index terlebih dahulu teman-teman ya, dia berada di area 40 dalam kondisi netral. Sedangkan kalau kita melihat dari indeks parameter Alsatian teman-teman ya, ya bisa kita lihat sendirilah ya, untuk saat ini berada di area 28 ya. Area ini masih didominasi dengan area Bitcoin. Oke, area Bitcoin belum masuk dalam kategori area altcoin. Nanti kalau grafiknya ini udah masuk dalam skala abu-abu ini teman-teman, berarti di sini dominasinya udah mulai condong ke altcoin. Kalau kita masuk dalam zona biru tua ini, maka kita udah masuk dalam kategori alt season terjadi. Semoga saja tahun ini. Amin. Mantap jiwa ya. Nah, di sini teman-teman dari sebagian orang masih bullish terhadap PP, di mana PP back edge ya, comeback lah di area kepala 2 dengan 40 di belakang koma. Nice, target ini bisa terjadi, maka target berikutnya adalah di kepala 0,40 di belakang koma dengan kepala 42 teman-teman ya. Oke. Jadi ini adalah price prediction untuk PP. Semoga saja price ini teman-teman bisa terjadi ya di tahun 2025 ini. Jadi untuk saat ini meskipun harga PP cenderung berjuang ya dari kepala 9 naik kepala 1, kepala 9, kepala 1, ya cuman di sini sentimen bullish untuk PP masih tinggi ya teman-teman, seperti itu. Dan berikutnya datang dari crypto.com, salah satu exchange besar juga ya teman-teman ya, dimana kalau kita lihat ya kontrak CRO ya, CRO dan PP sekarang tersedia untuk opsi strike di aplikasi crypto.com. Mantap jiwa ya, yang dimana diperluas, yang perlu ya, bukan yang diperluas, yang dimana perlu Anda ketahui ya atau lakukan hanyalah memprediksikan harganya selama periode 20 menit dan Anda dapat berdagang hanya dengan $10 mulai saat ini. Mantap jiwa ya. Strike option CRO NPP. Dan berikutnya teman-teman ya, di mana harga PP itu sempat naik sekitar 6% karena apa? Analis memprediksikan nih keuntungan Ethereum dari kerugian Bybit. Apa maksudnya ya? Keuntungan dari Ethereum atas kerugian Bybit. Oke, kita bahas teman-teman ya. Jadi harga PP Coin itu sempat naik ya setelah peretasan Bybit. Para investor mengincar kenaikan di atas zona 11 dengan 9 juta dalam posisi beli mendorong momentum. Oke, mantap jiwa ya. Jadi harga PP itu sempat melonjak ya teman-teman sekitar 6%, di mana menentang gejolak pasar setelah peretasan Bybit gitu kan. Nah, cuman untuk saat ini kabar bagusnya ya teman-teman ya, untuk cadangan dalam bentuk Ethereum di Bybit teman-teman itu udah mulai pulih ya kan, karena dapat dukungan dari beberapa bursa. Contohnya seperti Binance ya, yang memberi dukungan juga teman-teman ya, kalau nggak salah sekitar 50.000 Ethereum atau berapa gitu ya. Ya mungkin dipinjemin atau gimana, kita juga nggak tahu, kayaknya dipinjemin teman-teman ya, seperti itu. Nah, PP sempat naik tuh 6%. Karena apa? Para pedagang bertaruh pada keuntungan Ethereum dari peretasan Bybit. PP mengalami kerugian besar pada hari Jumat kemarin, mencerminkan apa? Kapitalisasi pasar kripto senilai 75 miliar setelah peretasan Bybit. Eksploitasi Bybit yang terkait dengan Lazarus Group yang terkenal kejam menyebabkan bursa kehilangan lebih dari 400.000 Ethereum atau senilai dengan 1,4 miliar dolar pada saat peretasan teman-teman, atau kalau nggak salah sekitar 22 triliun rupiah ya kayaknya ya. Waduh. Nah, di mana PP menanggung beban penjualan harga. Oke, ya kan harga PP sempat anjlok juga tuh 10%-an teman-teman ya hari Jumat kemarin. Sementara koin meme pesaing seperti Dogecoin, Wave, milik Solana menahankan kerugian mereka di bawah 5% dalam beberapa jam setelah peretasan. Nah, namun di mana industri kripto kan lebih luas gitu, dengan cepat ya kan bangkit untuk memberikan dukungan. Nah, seperti Binance itu mentransfer sekitar 50.000 Ethereum ya ke Bybit. Membantu apa? Menstabilkan likuiditas bagi para pedagang yang ingin menarik dana. Selain itu, CEO Bybit meyakinkan para pengguna tentang keamanan dana mereka, yang dimana CEO Bybit juga ngeluarin statement bahwasannya dana mereka yang tidak bisa dipulihkan akan digantikan dengan dana 1:1 ya kan, seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat untuk PP sendiri ya kan menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan naik 6% hingga menyentuh di kepala 9. Nah,
Bulls bertaruh 9 juta US dollar pada rally PP. Karena apa? Analis mengisyaratkan nih pembalian kembali Ethereum untuk mengembangkan kerugian. Pada saat berita ini dimuat gitu teman-teman ya, eksploitasi Bybit masih belum terpecahkan dengan dana yang masih dicuri lah. Untuk saat ini udah mulai dicairkan kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, sementara tim keamanan Bybit bekerja sama dengan lembaga penegak hukum. Spekulasi telah muncul mengenai bagaimana bursa tersebut dapat memulihkan aset yang dicuri. Oke, teman-teman ya. Nah, dengan sekitar 120 juta Ethereum yang beredar, sekitar 400.000 Ethereum yang dicuri dari Bybit mewakili sekitar 3% nih dari total pasokan. Jika Bybit bergerak untuk membeli kembali Ethereum yang dicuri dari pasar terbuka, hal itu dapat secara signifikan membatasi likuiditas yang tersedia yang berpotensi memicu lonjakan harga yang tajam untuk Ethereum dan token ekosistem Ethereum seperti apa PP gitu teman-teman ya. Nah, nanti kalau Ethereum itu melonjak teman-teman ya atas aksi buyback gitu ya teman-teman yang mungkin akan dilakukan oleh Bybit, itu juga akan terkena imbasnya terhadap PP. Nah, di mana sementara itu pemulihan harga PP sebesar 6% itu tampaknya didukung oleh posisi agresif di pasar derivatif. Data dari CoinGlass ya, platform analitik on-chain terkemuka menunjukkan bahwa pedagang strategi sudah berspekulasi tentang pemulihan yang berkelanjutan. Nah, peta panas likuiditas CoinGlass melacak total modal digunakan dalam posisi long dan short dengan leverage untuk aset tertentu ya, memberikan wawasan waktu yang nyata tentang pergeseran sentimen pasar teman-teman ya. Oke, dimana di sini diprediksikan perkiraan nih harga PP itu penutupan di atas kepala 11 dapat memulai fase pemulihan. Nah, jika PP bisa menutup harganya teman-teman ya mungkin ya nanti pagi lah atau bukan pagi sih ya, terlalu lama ya, syukur-syukur nanti sore gitu teman-teman ya, atau malam PP bisa menyentuh di kepala 11 lah ya teman-teman, atau saat kalian menemukan video ini tuh ya PP udah di kepala 11, semoga saja teman-teman ya. Nah, di mana grafik menunjukkan pergerakan momentum yang signifikan dengan PP naik atas harga rata-rata tertimbang volume atau VWAP ya, itu di area 948. Nah, hal ini menunjukkan permintaan yang kompetitif dengan para pedagang. Nah, di sini kan sempat kita bahas masih banyak yang bullish terhadap PP. Saya nggak mulu-mulu PP itu harus apa ya? Harus harganya mahal, harus ke 5 rupiah atau targetnya ke One Cent Dream, karena banyak spekulasi Shiba aja targetnya ke One Cent Dream untuk para komunitasnya, masa PP dengan jumlah supply yang jauh lebih sedikit dibandingkan Shiba masa nggak bisa gitu kan, banyak spekulasi seperti itu teman-teman. Cuman kita saya pribadi ya berasumsi gitu teman-teman ya, bahwasanya PP nggak perlu ke area One Cent Dream, cukup ke area 1 rupiah, mungkin teman-teman udah jadi jutawan juga gitu kan. Nah, semoga saja teman-teman ya dalam waktu dekat PP bisa ke area 1 rupiah. Amin. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam